Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Robi Pauji SEMM, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir atau yang menonton presentasi kali ini. Di sini saya dari perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang karya kami yang bernama mie ayam raw food topping seafood. Tentunya saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Natalia Puspawangi Nur Hanifah, yang kedua ada Novan Aziz, yang ketiga ada Pipi Nur Latifah, yang keempat ada Syifa Edenia, dan terakhir Zanabia, yaitu saya sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada profil mie ayam top food. Selamat datang di mie ayam paling lezat. Kami adalah tempat di mana kelezatan dan beragam topping bertemu dalam satu porsi mie ayam. Dalam satu porsi mie ayam paling enak. Kami bangga menyajikan hidangan yang menggugah selera dengan pilihan topping melimpah yang tak terhitung. Setiap suapan mie ayam kami adalah petualangan rasa yang memanjakan lidah dan menantang selera Anda. Dari irisan daging ayam yang juicy hingga sayuran segar yang renyah. Tambahan topping seperti pangsit goreng renyah, bakso kenyal, jamur lezat, dan telur mata sapi yang sempurna menjadikan mie ayam kami tak tertandingi. Kami tidak hanya memberikan porsi yang melimpah, tetapi juga kelezatan yang tak tergoyahkan. Setiap hidangan kami dirancang dengan cinta dan kreativitas untuk memberikan pengalaman makanan yang tak terlupakan. Ada juga di sini bisnis plan kita. Biasanya kita hanya menemukan mie ayam hanya dengan topping bakso saja, yang tanpa adanya topping lain yang dapat menarik lebih banyak konsumen dan lebih menarik dari mie ayam pada umumnya. Maka dari itu kami memiliki ide bisnis yang baru untuk usaha mie ayam, yaitu mie ayam top food topping seafood yang berlimpah. Untuk toppingnya ini tidak hanya udang, cumi, kerang, ataupun lainnya. Kita juga bisa menggunakan frozen food seperti dumpling ayam, dumpling keju, bakso kenyal, bola salmon, bola udang, bola lobster, dan lain-lainnya. Untuk menambahkan inovasi baru dalam mie ayam tersebut. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Yang pertama ada pendanaan. Untuk sumber dana sendiri bisa berasal dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan diantaranya adalah laba ditahan yang merupakan hasil keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. Sementara sumber dana yang berasal dari luar perusahaan dapat berupa utang atau pinjaman, baik melalui pinjaman bank maupun dengan menerbitkan obligasi. Nah, jikalau kita ingin memulai bisnis, kita bisa membuka bisnis tersebut menggunakan dana sendiri, yaitu yang biasa disebut dengan modal sendiri. Jikalau kita memiliki kekurangan dana, kita bisa pinjam melalui bank dan yang lainnya.
Selanjutnya ada alokasi investasi. Untuk alokasi investasi sendiri dapat dilakukan pada mesin, kendaraan, bangunan, dan tanah. Aktivitas investasi perusahaan dapat dilihat pada aktiva tetap. Komposisi alokasi investasi ini akan sangat menentukan kinerja perusahaan dilihat dari sisi likuiditas dan profitabilitasnya. Untuk rasio likuiditas yaitu rasio yang berhubungan dengan kemampuan membayar kewajiban hutang jangka pendek. Untuk rasio profitabilitas yaitu rasio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Jadi untuk alokasi investasi ini kan tadi kan contohnya mesin seperti itu. Nah, jika kita memulai bisnis nih, misalnya kita mempunyai mesin penggiling daging. Nah, mesin itu memiliki jangka waktu tertentu. Seperti misalnya mesin penggiling daging itu dapat beroperasi dengan baik selama 2 tahun, sedangkan pada tahun ketiga itu mesin harus segera diganti karena mungkin masa operasi mesin tersebut yang baik itu sudah terlewat. Selanjutnya ada break-even point, titik di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Jadi break-even point itu seperti neraca yang seimbang gitu. Selanjutnya ada laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan hasil operasional perusahaan berhubungan dengan penghasilan, biaya-biaya, dan rugi laba yang diperoleh pada periode tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek SDM. Langkah-langkah menjalankan usaha. Yang pertama, penelitian pasar. Lakukan penelitian pasar untuk memahami target pasar Anda. Yang kedua, rencana bisnis. Buat rencana bisnis yang mencakup strategi pemasaran, analisis biaya, proyeksi pendapatan, dan operasional. Yang ketiga, lokasi usaha. Pilih lokasi yang strategis untuk usaha yang ada. Yang keempat, izin usaha. Periksa persyaratan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk membuka usaha makanan. Yang kelima, ada persiapan menu. Kembangkan menu mie ayam yang menarik dan beragam. Sertakan pilihan topping dan variasi mie untuk memenuhi selera pelanggan yang berbeda. Kemudian ada struktur organisasi dalam bisnis. Yang pertama ada owner atau pemilik usaha. Merupakan pemilik divisi ayam dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang strategis dan pengelolaan keuangan. Pemilik divisi juga bertanggung jawab dan menjaga kualitas dan kelangsungan usaha. Yang kedua ada manajer atau pimpinan manajer. Bertanggung jawab dan mengelola dan mengkoordinasikan semua kegiatan operasional di dalam usaha mie ayam. Mereka membuat keputusan mengenai rencana bisnis, pemilihan bahan baku, pengelolaan stok, manajemen keuangan, serta pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga ada karyawan atau staf operasional karyawan atau staf perusahaan dari berbagai posisi seperti koki, pelayan, kasir, dan resepi. Kemudian di sini ada struktur tentang aspek SDM. Yang pertama itu ada pemilik, manajer umum, dan manajemen pemasaran yang bertugas mempromosikan penjualan dan distribusi. Kemudian ada manajemen produksi. Yang pertama dia mengolah bahan baku, persediaan, produksi, dan perawatan. Kemudian yang ketiga itu ada manajemen keuangan, dia sebagai kasir atau pembukuan. Kemudian manajemen administrasi dan SDM, dia dalam rekrutmen, pengawasan, dan pengembangan. Selanjutnya yaitu aspek pasar. Pasar yang akan dituju dan potensinya atau prospeknya. Promosi pemasaran langsung dengan bertatap muka atau melalui alat komunikasi, publisitas melalui media cetak, dan komunikasi dari mulut ke mulut. Strategi pemasaran mie ayam ToFood ditinjau dari produk pembuatan mie dan pengolahan dari bahan-bahan topping seafood. Bermanfaat untuk konsumen yaitu menunda lapar sebagai pengganti nasi bersih, higienis, adanya kejujuran dan longgar serta murah hati dalam melayani konsumen dengan harga-harga yang standar di pasarannya. Dan distribusi lokasi mudah dijangkau. Dan dalam pendistribusiannya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan karena adanya transparansi dan kesepakatannya antar pihak dalam pengambilan keuntungan promosi. Tidak adanya penipuan dan tidak melebih-lebihkan dalam promosi
Jadi, strategi pemasaran mie ayam Top Food sudah sesuai dengan yang dituju. Yang kedua yaitu ada upaya pemasaran yang akan dilakukan melalui penetapan harga hingga purna jual. Yang pertama ada kompetitif, pasang harga yang bersaing. Yang kedua ada diskon dan promo, tawarkan diskon atau promo dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada pembelian secara kolektif. Dan yang keempat memberikan bonus produk pada pembelian dalam jumlah tertentu dapat menjadi salah satu strategi menarik. Terima kasih. Selanjutnya aspek produksi. Bahan baku akan membutuhkan bahan baku utama seperti tepung, terigu, air, dan bahan tambahan lainnya seperti garam, pengumulsi, atau bumbu-bumbu khusus. Pemilihan dan pengadaan bahan baku yang berkualitas tinggi dan konsisten sangat penting untuk mencapai produk mie yang baik. Selanjutnya pengolahan bahan baku. Pada tahap ini, bahan baku seperti tepung, terigu akan diolah dan dicampur dengan bahan lainnya untuk membentuk adonan mie. Proses pengolahan ini mungkin melibatkan mesin-mesin pengaduk dan pencampur untuk memastikan adonan terbentuk dengan baik. Selanjutnya, pembentukan mie. Setelah adonan mie terbentuk, langkah selanjutnya adalah membentuk mie sesuai dengan jenis mie yang diinginkan. Proses ini dapat melibatkan mesin pemotong mie otomatis yang akan membentuk mie menjadi bentuk dan ukuran yang sesuai. Pengeringan mie. Setelah berbentuk mie, langkah selanjutnya adalah mengeringkannya. Mie bisa dikeringkan secara alami atau menggunakan mesin pengering. Tujuan dari pengeringan adalah menghilangkan kelembaban dari mie sehingga menjadi lebih tahan lama dan dapat disimpan dengan baik. Lalu ke aspek produksi. Yang pertama ada pengemasan. Setelah mie dikeringkan, mie akan dikemas dalam kemasan yang sesuai. Kemasan ini bisa berupa kemasan plastik atau kemasan lain yang mampu melindungi mie dari kelembaban dan kerusakan fisik. Pengemasan yang baik juga akan memudahkan distribusi dan penyimpanan mie. Selanjutnya, pengawasan mutu. Selama seluruh proses produksi, pengawasan mutu harus dilakukan secara ketat. Tes dan pemeriksaan berkala terhadap produk mie akan memastikan bahwa standar kualitas yang ditetapkan terpenuhi. Hal ini meliputi pengujian fisik seperti tekstur mie, pengujian organoleptik seperti rasa dan aroma, serta pengujian mikrobiologi untuk memastikan keamanan produk. Selanjutnya, manajemen produksi, yaitu aspek produksi juga mencakup manajemen produksi secara keseluruhan, termasuk perencanaan produksi, penjadwalan produksi, pengawasan persediaan bahan baku, pengendalian kualitas, dan efisiensi operasional. Manajemen produksi yang baik akan membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Selanjutnya ke gambar proses produksi. Yang pertama-tama di sini kita mempunyai bahan baku yaitu tepung, lalu ke proses pencampuran, lalu kita membentukkan mie. Setelah itu pemotongan mie, selanjutnya perebusan mie ayam hidup, terus pemotongan ayam, perebusan ayam, pencabutan bulu ayam, dan pembersihan ayam yang sudah direbus tadi. Pisahkan daging dengan tulang ayam. Selanjutnya, potong kecil-kecil daging ayam, panaskan minyak, dan masak semua bahan masakan untuk ayam. Selanjutnya, masukkan daging ayam tadi, lalu tumis hingga semua bumbu meresap. Sajikan mie yang telah direbus ke dalam mangkok, tambahkan ayam yang sudah dimasak tadi, berikan topping seafood, sajikan pada tempat makan pelanggan, lalu jual dengan harga yang sudah ditentukan. Dari semua teman-teman atau rekan-rekan saya yang sampaikan, tidak lupa juga kami di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah mie ayam Top Food berkomitmen untuk memberikan kenikmatan kuliner dan pengalaman makanan yang luar biasa
dengan fokus pada kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul. Kami berharap dapat terus menjadi pilihan utama bagi pencinta mie ayam di seluruh wilayah. Berikut adalah beberapa poin utama yang dapat diambil sebagai kesimpulan, yaitu yang pertama, Top Food menekankan kualitas bahan baku, pengolahan yang higienis dan cita rasa yang khas yang menjadikan mie ayam mereka menjadi favorit di kalangan pelanggan. Yang kedua, inovasi dalam menu. Selain mie ayam klasik, mie ayam Top Food juga menawarkan inovasi dalam menu untuk memenuhi kebutuhan dan selera pelanggan yang beragam. Kami terus mengembangkan variasi rasa dan pilihan tambahan untuk memberikan pengalaman kuliner yang menarik dan berbeda setiap kali pelanggan datang. Dan yang ketiga, dengan semua faktor-faktor ini, mie ayam Top Food terus menjadi pilihan utama bagi pencinta mie ayam yang mencari rasa lezat, kualitas yang terjaga, dan pelayanan yang ramah. Semua ini adanya di mie ayam Top Food. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.